kalau misalnya mereka pengen nyobain meta baru, ya itu bakal jadi problem. Yang di mana rules global ban pick ini Han, ini tuh memang udah di-apply sekarang kan. Jadi aku rasa juga sebenarnya bagus, bakal jadi awal yang bagus apalagi nanti kalau kita masuk ke league di tahun 2025 ya. Ini bakal jadi suatu kebiasaan nanti buat tim Indonesia. Yang di mana bakal aku jelasin lagi ya teman-teman yang baru datang mungkin di hari kedua, selamat datang. Kita pakai sistem global ban pick yang di mana hero yang udah dipakai di game sebelumnya itu nggak bisa dipakai lagi di game berikutnya teman-teman, karena cuma bisa pakai hero itu sekali di setiap match-nya. Dan otomatis di next game-nya hero yang udah dipakai di game sebelumnya itu bakalan nggak bisa di-pick lagi. Tapi kalian bisa ban untuk ngehindarin yang tadi Lihan bilang di-pick sama lawan. Nah, tentunya ada batasan penggunaan dari setiap hero yang tentunya di sistem global ban pick ini tuh benar-benar berlaku as a team, bukan di individual player ya teman-teman. Ya, jadi ini sebenarnya dari global band pick ini kita berharap ya, pastinya bakal ada hero-hero yang potensinya sebelumnya itu ketutup, itu bakal terbuka. Sebenarnya aku Betul. nunggu banget nih, pasti kan kayak Dolia nih kombonya mungkin dengan Yuhuan yang mungkin bakal di block pick sama tim Talon. Atau mungkin ya bakal jadi Dolia Sangguan setelah Yuhuan di pick, dan Yuhuan sama Dolia kalau misalkan gak berangkat mungkin bakal turunin potensi mereka. Sebenarnya juga nunggu ya, dimana nih ada yang berani nih buat mainin kayak mainin ini kayak mental mereka. Mungkin kayak misalkan lo udah ngambil Lady Sun gitu di second pick-nya, cuman lo belum ngambil Ming-nya, tapi tiba-tiba Ming-nya lo ambil gitu. Misalkan Ming-nya lo ambil, terus lo pakai hero lain kayak mungkin Ming-nya sama Garo, Ming-nya sama Hoyi, itu sebenarnya aku kayak apa namanya, pengen banget ada tim yang berani buat ngelakuin itu, karena di global ban pick ini setelah dia udah nge-pick Lady Sun ya, dan dia kan dapat Lady Sun sama Ming-nya, combo tersebut gak bakal jalan lagi di next game karena mereka udah gak bisa pakai lagi Lady Sun ya. Ya mungkin kalau kita ngomongin masa global ban pick kita bakal sering ngeliat ya mungkin hero-hero yang udah dipakai tim A itu bakal dipakai juga di tim B. Jadi emang biasa game satu game kedua apalagi best of the series kita bakal sering ngeliat lagi beberapa hero yang mungkin bertukar tempat ya. Tapi ya kita bakal fokus dari draft yang terlebih dahulu. Onyx dan juga Talon. Nih first pick Onyx mereka ban karena Musashi. Kemarin tuh dari kemarin memang Musashi sering banget sih di ban, emang karena mungkin kita ngeliat juga ya potensi dari Musashi masih terlalu kuat juga, apalagi sekarang semenjak nerf dari item tank kemarin kan banyak banget assassin yang sekarang udah mulai di build damage juga ya. Jadi Musashi nggak akan dilepas, Auguren juga bakal dilepas, Dharma di sini juga kayak masih respect sama Boots juga, dan juga ada Mai Shiranu yang di ban. Cuma kayak Onyx memang lebih fokus untuk ngambil Dolia. Dolia semenjak dari hari pertama aku ngeliatnya emang terlalu apa ya, kalau udah pick Dolia sebenarnya udah gampang banget sih mungkin dari sisi lawan ya untuk nebak combo-combo apa yang bakal dibawain sama Dolia, kayak mungkin Dolia Alain atau mungkin Dolia Yuhuan, kita nggak tahu. Tapi Yuhuan di pick sama Tawan ini emang kayaknya di night pick juga sih buat dikomboin sama Dolia dari sisi Onyx. Iya, itu memang ngeblock pick biar Onyx gak dapet Dolia Yuhuan karena emang itu terlalu kuat. Dan juga pastinya Dolia ini nggak harus sama Yuhuan, itu enaknya Dolia. Kalau Iya, misalkan heeh. Yuhuan itu emang sebenarnya sendiri dia kuat, tapi dengan Dolia dia bakal dapat powerful. Cuman Yuhuan itu nggak sebanyak versatile-nya Dolia. Dolia bisa sama Sangguan, Dolia bisa sama Dun, bisa sama Kaiser yang udah jarang dipick lagi sekarang. Jadi pilihan buat combo sama Dolia itu terlalu banyak. Jadinya Dolia di first pick tuh bener-bener bagus banget. Dan di sini pilihan dari marksman-nya udah sisa sedikit banget. Mungkin nih yang marksman yang mungkin bakal gampang buat ditangkap, makanya Alainnya juga di ban sama tim Onyx karena Onyx mungkin di sini juga mikir Talon bakal ngeblock pick Alainnya anyway kalau misalkan dia nggak ngeban di sini. Liu Bang juga di ban karena Liu Bang sama Zhang Fei itu lumayan nyebelin juga, apalagi dia ada presentasi HP-nya semakin tebal, semakin gede shieldnya, semakin gede juga dia bakal sustain juga buat si Zhang Fei-nya. Dan di sini pilihan dari arah marksman masih ada Lady Sun sebenarnya. Lady Sun masih kebuka banget buat tim Onyx, dan juga kalau misalkan ngomongin Luo Chen juga main Marco Polo, jadinya masih bisa banget buat dia mainin Marco Polo. Dia paling mirroring aja sih, karena kalau misalkan kita ngomongin mid lane masih ada Frost. Kalau misalkan mereka mau ngambil Lady Sun tinggal diambil Frostnya sama tim Onyx. Jadi kalau misalkan mid lane kita masih ngomongin dua yang terkuat itu sih, kayak Frost terus kayak Lady Zen. Dan Charlotte sebenarnya pilihan yang aman banget buat ngelawan tim Onyx karena kita udah tahu gitu lawannya itu main buat ngelawan pakai Charlotte itu oke banget, dan Biron juga termasuk counternya main. Jadi kayak pilihannya buat kelas lane dia cuma mirroring aja, kayak Onyx udah punya kelas lane nih, Tim Talon tinggal ngambil kelas lane dia ngumpetin last picknya di mid lane. Tapi udah kelihatan sih harusnya mungkin antara Frost sama Lady Zen. Iya, dan kalau misalnya kita ngeliat juga sebenarnya emang cuma tersisa Lady Sun aja. Cuma kayaknya emang Marco Polo nih juga not a bad choice sih sebenarnya. Karena aku ngerasa kayak Marco Polo memang perlu timing yang pas banget ya untuk Vicar Baratnya masuk ke dalam team fight-nya. Cuma
Potensinya adalah di sini karena dari Talon memang mereka benar-benar membatasi ya pilihan farmland buat Onyx. Jadi emang nggak punya pilihan yang banyak antara Marco Polo atau mungkin Lady Sun seperti yang tadi Lihan bilang. Cuma yang aku suka dari Talon adalah mereka punya badan yang kuat banget di depan. Mereka nggak cuma Yuhuan, mereka punya Zhang Fei, mereka juga punya Byron yang tadi juga disebut sama Lihan counter mainnya. Lady Sun sama Princess Rose ini emang lumayan tinggi ya untuk pick rate-nya ya sebenarnya di beberapa turnamen sebelumnya juga. Princess Rose tuh bener-bener sering banget untuk di pick untuk di sisi mid lane-nya. Cuma aku nggak tahu Talon apakah mereka bakal ngebalesin dengan adanya Lady Zen juga ngelihat ada Princess Rose di tangan dari Onyx, tapi Gun Enmo untuk ngincer kali ini belakang secara langsung ke arah Marco Polo dan langsung di pick sama Talonnya. Jadi emang kayak udah fix. Cuma aku ngerasa kayak Onyx ini lumayan kuat sebenarnya buat team fight-nya ya. Mungkin ada combo dengan adanya Winter is Here, lalu antara Fever Barrage dan dunia yang bakal jadi badan buat Onyx nanti di depannya di game pertama Han. Ya sebenarnya pilihan Ganmo-nya lumayan oke sih, karena kepikiran juga dimana kalau misalnya kita ngomong dia langsung ke lini belakang itu kayak sebelum Marco Polo buat masuk ke dalam fight, sebelum juga Frost yang masuk ke dalam fight, mungkin Frost bakal lebih selamat dibandingkan Marco Polo karena Marco Polo tuh marksman yang nggak bisa lifesteal. Ya kalau misalkan lo pengen build lifesteal lo bakal kehilangan banyak gitu. Marco Polo pasti pakainya Hunt, dia nggak pakai River buat di arah kanannya. Jadi kayak di sini itu Marco Polo bakal rugi banget kalau misalkan dia dipil gitu dari arah Ganmo-nya ya, yang bisa nge-poking terus menerus, dia punya skill cooldown-nya cepet gitu ya. Kalau misalkan beda cerita, misalkan Arlie kena couple blades, dia bisa nge-lifesteal lagi di arah minion. Marco Polo kena couple blades, dia harus pulang atau mungkin dia bakal harus nge-heal di arah Dolianya. Jadi di sini sebenarnya cukup nguntungin juga. Dan couple blades-nya si Ganmo nih kalau misalkan deket-deket nempel sama hero, itu juga bisa sakit banget. Jadi Marco Polo mungkin bisa counter di bagian sananya. Dan kita bakal langsung lihat aja untuk di game pertama kali ini antara lawan Talon memutuskan aku ngeliat sebenarnya lumayan apa ya, main tuh bener-bener kayak objektif banget sih. Mungkin lebih ke arah ngandelin boots dan juga susu gajah ya dari kemarin. Lex di sini juga sebenarnya udah improve parah karena emang kelihatan Onyx nih kalau ngomongin masalah improvisasi ya mereka cukup cepat dibandingkan sama tim-tim yang lain sih. Sementara dari Talon yang aku sangat sayangkan adalah dari sisi farmland ya, kalau ngomongin masalah hari pertama ya, kayak dia tuh sebenarnya punya potensi yang bagus, cuma mainnya tuh kadang terlalu safe dari Kine sendiri. Fuzzy itu sering banget cari momentum, jadi ini tipikal tim dua tim yang sebenarnya punya kelas lane yang bagus, sama-sama sering dapetin momentum dari Boots dan juga Fuzzy-nya. Cuma ya lagi-lagi follow up itu penting banget sebenarnya. Tapi ya kita bakal ngeliat di area bawah, April memang udah mulai ngelakuin rotasi juga. Sementara dari posisi Kine bakal coba masih dijaga sama Zena selama belum dapetin level 4 outburst. Ini harusnya masih bisa dipok balik sih sama pemain dari Onyx. Ini emang Kine sendiri sih setuju sih. Dia mainnya aman dan dia sebenarnya masih belum nemuin role sejatinya sih kalau menurutku ya. Karena Kine sendiri udah dicoba-coba beberapa kali sama Talon, sempat ditaruh di jungle juga beberapa kali gitu ya. Jadi emang Kine sendiri mungkin masih belum role utama ya nih, dia ada di marksman. Cuma kalau misalnya Fuzzy suka nyari momen, dia salah satu orang yang role terpenting juga di arah Talon, itu setuju banget. Karena memang banyak banget momen-momen Talon comeback tuh gara-gara Fuzzy gitu ya. Dan kali ini dari arah dunia juga udah bakal coba untuk invasi masuk ke dalam jungle milik tim Talon. Dia masih punya Underleaf Blade, couple blades NH sudah masuk juga, bakal coba untuk masuk, udah kena Frigid Prison. Dan first blood terjadi untuk Onyx, sudah ada Winter is Here, bakal dibantu lagi ditarik juga sama Pulse kali ini. Buat tim Talon bakal terus mundur sejauh mungkin dari wilayah mereka, bahkan Mirror pun gak bisa untuk selamat lagi. Bahkan merah akan diambil dan Suja tahu potensinya Dun di awal, dan Talon gak bisa buat ngelawan itu. Iya, mereka bisa kasih pressure gila-gilaan sih di awal ya. 2 poin kill yang dapetin sama Onyx ini lumayan mahal hitungannya karena mereka bisa langsung invasi ke area Crimson Golem tadi. Dan sementara Lochen masih cukup aman bakal dijaga sama Falah. Jadi menurut aku kayak Onyx nih sering banget dapetin momentum, dan kalau ngomongin susu gajah ya, dia tuh lebih prefer memang mungkin ngebawa hero-hero yang kayak tebel di awal, yang tebel di depan, kayak mungkin punya potensi juga untuk nge-pick off di early. Jadi sebenarnya Onyx ini udah mulai kelihatan tuh mereka mulai bisa megang early game ya, atau enggak? Dan itu bakal jadi PR buat Talon sih, terutama dari Sena yang nanti mungkin harus dapetin momentum sama Fuzzy nantinya. Iya, dan emang di sini juga kalau kita ngomongin Lex yang beberapa kali kayak agak kesulitan dia bergabung sama tim Onyx dengan beberapa hero aja. Tapi emang kalau misalkan dia main Frost, gue selalu percaya Frostnya Lex ini bagus. Frostnya tuh selalu kayak bisa on point banget pakai Frigid Prison. Cuma kayak berbeda lagi kalau misalkan dia main Angela kadang-kadang, main Sangguan kadang-kadang. Cuma setiap dia pakai Frost tuh emang kayak hero terbaiknya Lex buat saat ini. Ya mungkin itu bisa jadi ini ya, mungkin bisa jadi
satu hal yang kalau misalnya ada tim yang ketemu sama Onyx mungkin perlu di respect Ben sih ini Frostnya. Tapi memang dari kemarin Frostnya si Lex tuh bagus banget karena bukan dari masalah positioning doang ya, bukan dari masalah gimana dia buka Inter Aesir atau Frigid Prison, tapi gimana dia nge-follow up pemain-pemain dari Onyx ya. Karena emang posisi dari Lex ini tuh penting banget buat team fight. Dan sekarang Sugaja bakal coba untuk melakukan clear aja di area midnya, sementara di area bawah udah mulai ada pergerakan yang cukup signifikan sih. Falah bakal coba untuk megang ke area rivernya, mencoba untuk menzoning Zena, dan sementara Tyrant akan harusnya diamankan oleh Onyx tanpa bisa dikontes dengan sangat amat baik juga. Jadi Talon ini udah mulai nih pelan-pelan, mereka udah mulai bingung kehilangan momentum kah. Overload juga udah mulai di zoning sama Boots, jadi memang banyak banget informasi yang dapetin sama Onyx sampai di menit yang keempat kali ini. Yes. Ini emang gara-gara emang mereka udah milih ya buat ngeblok pick Yuhuan, dan Yuhuan itu jadi susah banget buat main sebenarnya karena emang tanpa Dolia, dan Dolia tuh lebih nyaman-nyaman aja dengan gak ada Yuhuan di timnya. Dia bisa kombonya udah barengan sama Dun, dan picknya di sini emang Onyx lebih oke lah, dan shieldnya dari Zhang Fei sendiri di pick Xavier itu pastinya bakal bisa buat diamanin aja sama tim Onyx karena ada true damage dari Marco Polo. Tinggal gimana Gunmo-nya si LCC itu aja sih sebenarnya di sini dari tim Talon, dia bisa nggak buat dapetin bagian lini belakangnya tim Onyx. Tapi gue gak percaya dia mungkin bisa selamat, pasti bakal diusir sama si Dunnya, dikejar sama Dun, dan kayak susah banget pastinya buat Gunmo-nya ini positioning nantinya. Dan tower di bagian bawah juga bakal coba untuk diambil, masih ada couple blades di sana, udah ada wave breaker coba untuk nge-heal lagi, mid wave masih bisa di-clear harusnya sama tim Onyx, dan ini gak bakal di-push lagi lebih jauh sih sama tim Talon. Iya, kayak aku bilang sih sebenarnya Kini nggak karena mainnya pasif banget ya. Jadi kayak nggak ada poke damage yang benar-benar signifikan juga sih, karena Watcher-nya mungkin lebih berhati-hati juga, apalagi Onyx mereka bawa Dolia kan. Jadi sebenarnya kalau mau di-poke balik, ini tuh agak PR sebenarnya untuk nge-poke ke arah Dolia, apalagi terutama di area early ya. Karena bakalan di-heal habis-habisan. Dan sementara dari sisi Talon, mereka mau nggak mau harus main safe. Tapi tiba-tiba Kini ke-pick off. Malah pick off sama Lochan, dan Lochan pakai Purify dimana nggak bisa di cancel dengan Fever Barrage. Dan kali ini juga dari tim Talon bakal coba untuk menyelamatkan dari arah red buff milik seorang Yuhuan. Suja masih di bagian depan, dia masih bisa buat selamat, tapi ada couple blades sakit banget bakal di outburst, dan Suja coba untuk selamatkan dari satu Winter Aesir yang dikeluarkan dari arah seorang Lex, dan sayangnya dari Boots juga nggak bisa menolong lebih banyak lagi karena Suja nggak bisa buat maintain dan sustain dia punya lifesteal, dia nggak bisa nge-regen lagi karena emang kena sisi berkali-kali tadi. Iya, ini emang sebenarnya satu outburst yang bagus juga, follow up-nya juga cepat dari Talon sendiri. Mau nggak mau Onyx harus agak sedikit ngerem kali ini setelah kehilangan susu gajah. Dan sementara fokusnya Lochan nih bakal ditinggal sendirian aja. Selama dia nggak pick off harusnya nggak jadi masalah, masih bisa mundur juga, bakal bermain lebih safe, harusnya dapat informasi yang baik juga dari Onyx. Karena kelihatan tadi cuma 2 pemain ya dari area atas, yang jadi 3-nya missing. Lochan harus di positioning kali ini. Selama Lochan masih bisa untuk menjaga diri sendiri dan nggak di-pick off sama Kine, harusnya masih cukup aman. Fala bakal coba mainin rotasi yang cukup agresif juga sih sekarang. Iya, sebenarnya cukup menarik sih, dimana Marco Polo ngelawan Arli, tapi Marco Polo yang menang. Karena biasanya itu kalau misalkan kita buat head to headin ya, Marco Polo sama Arli, itu sebenarnya yang bakal menang Arli, karena Arli kan bisa buat pindah-pindah tempat, dia punya Autumn Storm buat nge-cancel Fever Barrage-nya si Marco Polo, dia bisa buat little step, dia buat ngindarin dia punya revolver. Jadi sebenarnya Marco Polo tuh kalah dari sedikit sama si Arli. Makanya di sini Dolia selalu main sama Marco Polo buat nge-heal si Marco Polo ya, dimana kayak dia tuh nutupin kekurangannya si Marco Polo gitu ya, nggak bisa nge-lifesteal. Dia dipil dimajuin sama si Arlinya, dipukul-pukulin nggak bisa nge-lifesteal, ada wave breaker. Jadi emang selalu di-heal di sana. Sedangkan dari arah si Arlia itu cuma shield Leaping Savior. Dan di awal-awal mungkin dari lifestealnya Arli tuh nggak segede itu, cuma dari Arcana doang. Doomsday pun nggak begitu berasa gitu di early. Jadi kayak di sini Arlinya makanya bener-bener ketahan banget dan bener-bener kayak bisa di-push banget sama Marco Polo-nya si Lochan. Iya, kita belum ngeliat sih sebenarnya dari Onyx yang mereka coba untuk dapetin momentum ya. Karena sebenarnya kayak 2 point kill pertama aja tuh menurut aku karena memang sebenarnya emang karena pergerakan mereka aja yang coba pengen ngezoning pemain-pemain dari Talon di area jungle-nya mereka. Makanya sempat keculik 2 pemain kan. Tapi ya lagi-lagi selalu ada follow up dari Lex, selalu ada susu gaji juga yang jadi badannya buat Onyx. Sementara kalau ngomongin masalah momentum, Boots dan juga Fazi ini belum yang terlalu kelihatan signifikan banget sebenarnya untuk dapetin momentumnya, karena mungkin masih di awal juga, kayak 4 menit 5 menit pertama tuh mereka bakal stay di lane-nya mereka. Cuma ya lagi-lagi
April sesuai yang kamu bilang sih Han, kayak masih nggak kelihatan terlalu impactful banget dengan Yuhuan-nya, meskipun kayak nggak ada combo dari Dolia ya, tapi Yuhuan ini aku sering banget ngeliat kayak dia tuh cukup mandiri sebenarnya, cukup individual lah, maksudnya kayak Mhm. dia masih bisa, dia masih punya Unending Sorrow, dia masih punya efek stun-nya dia juga dari Tragic Beauty. Jadi sebenarnya bukan hero yang bener-bener harus ditemenin juga, yang harus di babysit gitu. Cuma ya Oke. masih belum kelihatan ada combo yang signifikan dari Talonnya. Mereka punya Zhang Fei, tapi setelah itu apa? Mereka nggak ada follow up dari Kinenya juga karena Kinenya masih fokus di area bawah. LCC udah pasti bahwa Ganenmo bakal lebih fokus untuk stay di position di area belakang. Jadi aku nggak terlalu ngelihat ada combo dari draft yang dibawain sama Talon. Sedangkan dari Onyx itu kombonya kelihatan jelas banget, ada Susu Gaji di depan, terus tiba-tiba nanti mungkin ada kombonya Winter Is sama Fever Barat. Vala di sini mungkin bakal fokus lagi bakal ngejagain ADC-nya. Jadi mungkin kalau ngomongin masalah combo belum kelihatan sih dari Talon sendiri. Mungkin itu yang ngebuat mereka juga susah dapetin momentumnya sih. Iya, aku setuju banget, Mhm. di mana Yuhuan itu hero yang mandiri, dia bisa tanpa Dolia. Cuman posisinya sekarang di sini tuh dia di-invade gitu, dia di-press terus sama Iya. tim Onyx yang ngebuat si Yuhuan ini jadi kayak undergo, dia kayak behind, ngebuat dia jadinya yang tadinya emang bisa mandiri, dia bisa mandiri karena dia punya Unending Sorrow, dia bisa yang pastinya itu selamat juga, cuman dia nggak bisa buat impactful buat timnya, heal yang mungkin nggak sebesar itu, dia Iya. punya potensi nggak sebesar itu, karena kalau misalnya kita ngomongin Yuhuan tuh hero yang kuat banget, mandiri pun sebenarnya kuat banget, dan dia bisa nge-clear secepat itu, bisa 2 camp sekaligus, dia bisa ngelakuin invade juga, bahkan bisa lebih kaya dibandingkan kayak tim musuh. Cuman kali ini semuanya nggak terjadi karena dunia dari tim Onyx itu mainnya agresif, terus di beberapa lane itu mereka kalah. Mungkin kita nggak ngelihat posisinya Boots ketemu sama Birone ya, cuman kelihatan Iya. di sini dari rotasi Boots yang lumayan cepat, dan Birone tuh yang selalu kayak Fazinya tuh selalu kayak mikirin timnya gitu, kayak oh di-invade lagi nih. Jadi dia tuh kayak kehilangan banyak EXP pasti. Dia bakal ninggalin banyak lane-nya, dia ninggalin banyak minion-nya, jadi dia ketinggalan EXP, dia bakal coba untuk temennya buat nyelamatin red buff-nya doang. Golemnya itu mau di Crimson mau diamanin, jadi si Fazia selalu mikirin si April gitu. Itu yang ngebuat kayak semua laning itu jadi kalah gitu. Di mid lane Ganmonya harus ke cover, di bottom lane kalah lane, di kelas lane si Fazia mikirin jungle di invade mulu. Jadi itu yang Iya. ngebuat tim Onyx di sini tuh bisa menang gold sampai hampir ya mungkin hampir 2000 kali ini. Masih agak susah ya mungkin buat cari momentumnya juga dari Talon, kecuali mereka mungkin main stick 4-1. Aku nggak tahu Fazia bakal coba ditinggal, tapi ada satu flash yang dibuka, jadi itu dapat informasi kalau Luochen-nya bisa aja nge-pick off ke arah Fazia dan tumbang. Ini Luochen-nya udah dapat makanan lumayan banyak juga sih di 7 menit pertama ya, dia harusnya udah dapetin 2 point kill, dan sekarang mulai invasi lagi ke area jungle-nya, dan Crimson-nya akan diamankan. Dan ini bakal bahaya, Susu Gajah maju ke area depan, Ridley Blade dan juga Winston sudah di pop up, diinvestasikan untuk nahan 2 pemain aja di area depannya. Lumayan menyebalkan dari Susu Gajah, Vala pun bakal coba untuk backup. Tapi cuma itu doang, dia bener-bener kasih kenyamanan buat Luochen-nya ini bebas farming, dapetin resource dari lawan. Jadi emang sekarang Talon bener-bener dipukul habis-habisan sih. Ya, ini susah sih karena posisinya nih lu jungle Yuhuan butuh item tank Froscar mungkin breakthrough rope buat damage-nya. Udah ada outburst yang dibuka juga bakal di stampede match slaughter 2 orang kena bakal coba di combo lagi, tapi Boots bakal datang kena Bridge Prison, dia gak bergerak sama sekali mematung, tak bisa melakukan apapun, sedangkan masih ada Ridley dari Suja bakal coba untuk masuk lagi dan mengambil blue bahkan dari April. Ini bakal nyusahin lagi pastinya buat Talon. Gue pengen ngomongin anti heal, ini anti heal buat Suja bakal lama banget karena mid lane-nya Ganmo. Dia pasti bakal lebih mikirin damage, lebih mikirin nge-burst damage-nya. Karena kalau misalkan dia punya atau bikin Venomous Staff, itu bakal kayak sedikit nurunin si Gaan Enmo punya damage. Bukannya salah ya, kalau misalkan mau lebih cepat mungkin begitu. Cuman si Gaan Enmo tuh lagi jadi damage dealer pertama. Dan juga farmland ya yang Arlie ini, itu Arlie tuh lagi gak main. Dia butuh late game lagi. Sedangkan Yuhuan, kalau misalkan disuruh bikin Venomous Staff, dia gak akan setanky itu. Dan dia cuma bisa sekalian Unending Sorrow. Itu ngebuat kayak di sini tim Onyx jadi dunia tuh Suja itu berani banget buat maju sih. Ya posisinya jadi serba salah ya. Kemarin ada sebenarnya di hari pertama ya, ada yang pakai Gan Enmo juga, dan karena dia ketemunya sama Dole Yuhuan lagi, jadi emang harus ada Venomous Staff, udah harus ada Blazing Cap juga, dan maksain Gan Enmo-nya seperti yang tadi kamu bilang Han, mereka jadi maksain harus ada satu Venomous Staff di tangan dari Gan Enmo, dan itu bener-bener kayak nurunin power magicnya, damage-nya dari si Gan Enmo ini, yang which is juga ketika Gan Enmo bikin Venomous Staff itu kemarin di hari pertama, itu timnya kalah. Jadi emang ketemu sama tipe-tipe healer kayak Yuhuan, Dolia kemarin ya di hari pertama itu emang agak nyusahin sih. Ini cuma Dolia doang, dan apalagi ada Dun kan sebenarnya di area depannya. Jadi emang jadi PR sebenarnya. Ini gimana caranya Talon mereka bisa ngebatasin atau nahan hal tersebut, tapi kini di pick off sama Susu Gajah di area mid lane. Dan ini bahaya, ini aku bilang kayak Kine tuh masih belum apa ya, masih belum, kalau aku ngelihatnya masih belum ada potensi sebagai farmlane yang positioningnya bagus, atau mungkin yang bisa
coba untuk melakukan invasi atau mungkin bukan invasi ya, inisiasi buat fight ya. Jadi emang masih kelihatan kurang banget sih sebenarnya Kine kalau menurut aku. Ya ini sebenarnya lebih bagus diambil Edison sih tadi sih, karena bisa first itemnya langsung Venomous Staff. Itu bagus banget juga, pastinya lu Iya. punya sisi tambahan lagi. Damage-nya udah bakal main di Kine, lu main delay, main zoning itu bakal lebih oke sebenarnya buat tim Talon dibandingkan dia ngambil damage dealer lagi kayak Gun Enmo. Dan sayangnya di sini juga Kine itu kalah laning sama Marco Polo-nya Luochen, makanya tadi aku kepikiran kayak ini Marco Polo bakal oke banget. Dan kali ini dari Tyrant-nya bakal langsung diamankan aja sama Suja. Di kiting dulu, ini pinter Suja deh, dia bakal langsung narik, dia mau narik tim Talonnya yang lanjutin naganya, selalu dilakuin sama tim Onyx, tapi bakal di zoning out lagi sama Falah, bermain di arah sungai, sangat kuat tentunya, masih ada couple blades dan Tyrant hampir sekarang langsung diamankan oleh Suja, outburst dibuka, cukup terlambat dari arah seorang Sena, dan sayangnya kali ini tim Talon gak bisa untuk melanjutkan lebih jauh, sementara itu Suja bakal coba untuk masuk ke lini belakang, langsung early blade, dia percaya dengan Regen yang punya Blood Rage, ada di seru dibuka, masih ada tower pertama, membuat tim Onyx menghentikan langkahnya kali ini. Gila, pas mereka tahu ada Winter Isher langsung mundur dari pemain-pemain Talon. Mereka nggak mau bener-bener melanjutin tim fight, apalagi udah ada Bass Tyrant yang dipegang sama Onyx tadi. Dan sayangnya outburst-nya tuh nggak sempet untuk menahan susu gajah sih. Jadi masih bisa diamanin Tyrant-nya untuk Onyx sendiri. Dan dengan pergerakan yang cukup menyeramkan sebenarnya dari susu gajah ya, karena tadi posisinya aku ngeliat dia tuh udah half HP tapi udah ada blood source di tangan, jadi nggak jadi masalah meskipun nggak ada yang ke pick off dari Talon. Tapi at least sekarang objektif play yang dibawakan sama Onyx tuh bener-bener jalan banget buat Luochen. Jadi Luochen-nya kelihatan fat banget, beda 2 level sama Kine, dan ini bakal jadi problem besar buat Talon. Sementara perbedaan goldnya ini makin lama makin jauhan, kayak udah beda 6.000 bahkan sekarang. Beda 6.000, emang jauh sih, emang kalau kita ngomong lagi dari tim Koms dan lain-lainnya emang tim Onyx lebih di atas tim Talon mungkin aja. Dan Winter Isher udah ke zoning out aja kali ini, bakal dimaju lagi Friggy Prison. Dikasih Forbidden Domain dan outburst-nya salah arah nampaknya. Gak memberikan efek knockback sama sekali. Dan tim Onyx udah nguasain mungkin separuh map gitu ya. Buat tim Talon ini bener-bener kayak di pressure banget. Area permainannya diperkecil sama tim Onyx. Ini udah sebenarnya invasi jungle udah dilakuin sama Onyx dari semenjak menit ke berapa? Menit ke-5 kayaknya. Tapi ya emang sebenarnya Talon juga tipikal yang nggak bisa ngapa-ngapain juga sih di early. Kinenya bener-bener gak ada damage-nya, juga posisinya dia kalah laning tadi yang kayak kamu bilang. Jadi emang susah banget. Dan sekarang Onyx mereka tinggal bener-bener ngandelin susu gajah aja. Dia tinggal ngebuka Wind Slash untuk nahan pemain-pemain dari Talon dan sementara kasih space banyak ke arah Luochen. Di sini Luochen-nya benar-benar banyak banget space-nya. Dia bisa dengan mudah juga ke-dash. Dia punya skill 2 yang cooldown-nya cukup singkat gitu ya. Dan semua minion wave-nya juga udah jalan banget buat dari tim Onyx. Bahkan objektif naga pun sama sekali gak dapet. Dan tiba-tiba Suja bakal maju lagi. Ada di Blade, kena 3 orang, knock up. Masih ada Friggy Prison, gak bakal dilanjutin. Gak ada follow up damage. Dan di atas sebenarnya juga udah cukup oke ya minion wave-nya. Dimajuin sama Boots, di bawah juga dimajuin tentunya sama Luochen. Luochen cuma majuin kayak sedikit-sedikit, bersihin 1 wave. Dia bakal coba untuk regroup sama teman-temannya. Cuman kayak udah sesuai sama prediksi gue juga, dimana kayak si dunia ini pasti bakal ngusir Gunmo terus. Gunmo-nya nggak bakal mudah banget buat positioning. Udah dia kurang damage, dia diincar sama si dunia Suja. Jadi kayak gak kelihatan ada winning condition kali ini buat tim Talon. Kecuali mungkin aja di sini Kine-nya jadi, Kine-nya bisa buatin main makro, bisa benerin mainin wave management-nya. Itu mungkin bisa jadi winning condition buat tim Talon. Susah sih ini, kayak mungkin bahkan kayak harus ngarepin Onyx-nya bener-bener blunder ya. Cuma ngeliat Onyx bener-bener mainnya kompak banget dan kayak mereka tuh nggak maksain team fight tau nggak. Mungkin ya ada lah beberapa momen kayak susu gajah yang coba untuk maju. Cuma masalahnya kalau udah positioningnya mereka menang kayak gini, mereka udah nggak perlu sebenarnya terlalu maksain team fight sih. Apalagi mereka tahu Sena punya outburst dan itu bakal jadi tugasnya entah Vala atau susu gajah yang maksain get out atau Boots ya mungkin. Maksain get outburst-nya tuh ke pop up duluan. Dan mungkin setelah outburst-nya di pop up, Onyx baru bisa untuk inisiasi gitu, buka team fight. Jadi emang kelihatan Onyx mereka punya plan lah di game pertama ini. Mereka mainnya juga nggak yang terlalu agresif banget. Jadi emang tunggu bener-bener momentum outburst aja sih nantinya dari Zena di pop up duluan. Ya di sini kita lihat ya tim Onyx itu lebih kayak manfaatin global band pick sih. Kayak hero-hero mereka ini nggak yang power pick banget sebenarnya. Cuma mereka bisa buat nge-press tim Talon yang punya best marksman. Dan kalian mungkin bakal di-fightin lagi, ada outburst yang dibuka. Winter Isher juga udah keluar, tapi Suja sama sekali gak berkurang darahnya di bagian depan. Masih ada Wave Breaker juga tentunya. Fasi membuka jalan, coba untuk membuat momentum. Cuma masih ada Wind Slash lagi dibuka. Ada Mad Slough untuk melarikan diri. Dan naga-naga ini harus segera dibersihkan oleh tim Talon. Dan tim Onyx sama sekali gak maksa buat masuk ke arah base milik tim Talon.
Iya mereka bener-bener kayak nggak mau maksain fight sama sekali sih. Outburst-nya memang udah dibuka ke Senna, cuma tadi kena knock-up itu cuma kena ke arah satu pemain aja yaitu Lex. Tapi nggak jadi masalah karena 4 pemainnya bener-bener free banget. Bahkan mereka yang nahan pemain-pemain dari Talon tuh udah untuk nggak keluar dari base-nya. Dan sekarang tinggal menunggu Tyrant yang harusnya akan diamankan oleh Onyx, sementara Talon nih bener-bener dikandangin habis-habisan. Mereka nggak dikasih kesempatan bahkan untuk nyentuh ke arah entah mungkin nanti adanya Overlord deh yang bakal muncul dalam waktu berapa ratus detik lagi ke depan. Tapi menurut aku ini udah terlalu terlalu sulit sih buat Talon. Mereka sama sekali nggak punya chance gimana caranya mereka balikin keadaan. Karena posisinya kayak malah Onyx yang bawa informasi 4-1 ya, Boots-nya ditinggal sendirian untuk main. Ya mungkin ada formasi 4-1 atau formasi 3-2 ya, kayak Lord-nya juga bebas gitu. Masalahnya kayak aku nggak ngelihat posisi dari Talon untuk coba at least ya ada skirmish gitu, atau ada satu pick off yang dilakukan sama pemain-pemain Talon, karena posisinya Valo bener-bener nge-zoning dan nutup semua map control yang mau diambil sama Talon. Ya, itu sulitnya sih karena mereka kalah lane semua, jadi mereka harus bener-bener kayak main 5 as a team gitu. Mau nge-pick off juga nggak ada yang menang lane sama sekali, kayak Bironnya nggak bisa nge-kill solo main, kayak Arlie-nya nggak bisa nge-kill solo main, malah dia yang bisa ditangkap karena main damage-nya sakit banget, dan Yuhuan-nya juga lebih dibutuhkan di team fight, apalagi mereka bawanya Zhang Fei, kayak semuanya tuh sama sekali gak ada yang available dari tim Talon buat ngelakuin pick off. Jadi kalau misalkan mereka pengen nge-kill satu orang, mereka harus bawa 3 atau 2, dan mereka nggak bisa karena wave mereka tuh lagi jelek banget, dan mereka harus defend kali ini. Gimana bagian dari arah high ground udah mulai masuk lagi, masih ada outburst yang dibuka sama seorang Senna untuk bertahan. Unreal Blade coba untuk mundur lagi, Wind Slash-nya kena 2 orang, dan Gun Enmo-nya LCD itu hampir tumbang, tapi sayangnya dari Fuzzy kena Frozen, bakal ditarik sama main, kena exploiting weakness, dan minion wave udah mulai habis. Di sini tim Talon mungkin masih bisa buat nge-defend high ground ya, karena masih punya Gunmo yang gampang banget buat clear high ground. Cuman ini kayak ngebunuh Talon secara perlahan aja sih, pelan-pelan. Ini pelan-pelan sih, mereka juga udah mulai masuk fokus ke area tower high ground ya. Dan posisi Alexia tuh bagus banget. Kayak positioning dia bener-bener bakal sulit banget. Dan Senna nggak punya madness kali ini, nggak punya outburst dan tumbang. Gak ada depan dari Talon, kali tersisa 3 pemain aja bakal fokus ke area kristal dari Susu Gajah. Sementara di area depannya masih mencoba untuk bertahan. Ini sudah dibuka oleh April. Cuma masalahnya Onyx mereka nggak mau terlalu berlama-lama fokus ke kristal, dan game pertama jatuh ke tangan dari Onyx. Permainan yang aku malah berasa kayak Onyx nih, gila mereka terlalu kompak sih. Terlalu kompak, kayak nggak ada celah sama sekali yang dikasih ke arah Talon buat mereka tuh bisa comeback gitu di game pertama. Yes, ini emang kayak sebenarnya dari hero pool juga sih, ini bakal jadi pertanyaan nantinya gitu ya, kayak di mana sih si Lochen ini sebagai marksman, hero poolnya lumayan banyak sebenarnya guys. Kayak nggak cuma dia main Arlie emang menjanjikan gitu ya, cuma dia bisa main long juga, dia main di Renji, dia main Lady Sun, dia main Marco Polo. Sebenarnya paling oke kelihatan Lochen tuh main Marco Polo sebenarnya dibandingkan dia punya Arlie gitu ya. Cuman dengan hero pool sebanyak ini, global ban pick itu bakal berpengaruh banget. Dimana misalkan lu yang mungkin cuma bisa Arlie ya, kita ngomong cuma bisa Arlie, terus kayak lu nggak dapat Arlie lagi, lu cuma bisa Arlie long doang, itu bakal bahaya banget dengan ada global ban pick ini. Sedangkan dari Onyx ini udah kayak siap banget, mereka udah siapin hero pool. Nah yang gue takutin sebenarnya di sini ada Lex. Lex itu kan bagus pakai Frost. Ketika di SD mungkin dia dapatnya Sangguan, dia dapatnya mungkin nanti ke arah Angela. Ya. Nah, yang hero-hero yang bahkan kayak Angela yang nggak terlalu mekanik banget gitu ya. Tapi di sini kalau misalnya ngomongin Angela, beberapa kali kalau misalkan aku ngelihat Lex ini masih belum bisa buat kayak ngebantu lebih banyak. Cuman mungkin aja Onyx udah kayak latihan lagi, udah sedikit karena mereka masih keep Lex gitu untuk di Indonesia Qualifier. Ya aku rasa itu berarti mereka udah percaya sama Lex. Iya sih, kelihatan juga Lex mainnya posisinya bagus banget. Dia tahu kayak seberapa impact ya dia ngebawa Frost ini sebenarnya untuk team fight, terutama buat pemain-pemain dari Onyx. Jadi emang gak kesentuh sama sekali, dan aku ngerasa memang Talon susah banget sih. Mungkin kalau apalagi terutama ngomongin global ban pick ya, posisi dari farm lane itu kayaknya emang harus jadi prioritas untuk di-pick sebelum masuk banning phase kedua sih. Karena mereka tadi picknya kalau nggak salah, aku nggak tahu apa dari Arlie-nya di pick ke berapa? Oh enggak, ini dari Onyx justru ya. Iya, jadi aku ngerasa kayak iya Arlie yang pertama, Onyx malah kayak bawa Marco Polo malah bisa menang lain sama Arlie. Yang notabene sebenarnya Arlie tuh harusnya bisa malah main poke di early, tau nggak? Karena dia yang bisa tarik ulur kan, dia bisa keluar masuk pakai map. Bukan pilihan yang buruk, kayak oke aja karena bisa langsung ke lini belakang gitu ya. Cuman sayangnya di sini dari LCC itu juga ya lu nge-poking lu punya high burst damage memang. Cuma kalau misalkan musuhnya punya juga ya lu nge-poking lu punya high burst damage memang. Cuma kalau misalkan musuhnya punya heal, itu yang lainnya lagi kalah gitu. Di sini LCC itu mungkin jadi SVP-nya gitu ya, MVP loss-nya di sini buat tim Talon karena dia selalu ngasih damage, deliver damage paling gede. Sedangkan ya Kinenya kalah lane, terus kita ngomongin Fuzzy juga bisa dibilang bukannya kalah lane sama Boots, gak banyak spotlight kita di kelas lane. Cuman karena semuanya tuh rata-rata kalah lane, April ini butuh bantuan banget buat kayak
si tim Talon tuh nge-secure jungle mereka yang selalu dirusuin sama tim Onyx, yang ngebuat yang lainnya jadi kayak ketinggalan banget. Dan kalau misalnya kita ngomongin masalah si Kini jadi ditinggal karena dari Senanya tuh jadi kayak bingung antara gua harus nyelamatin si Sena, nyelamatin Kini maksud gua, nyelamatin Arlinya, atau gua bantu teman-teman gua di arah jungle. Karena gak bisa menang sama sekali kalau misalkan Dolia sama Marco Polo-nya itu ngelawan ini sendirian kan, ngelawan si Arli ngelawan sendirian kayak nggak bakal kuat sama sekali. Kayak yang tadi aku bilang, kayak Marco Polo dia nggak punya lifesteal memang, cuma dengan ada wave breaker Dolia kayak kekurangan dia jadi tuh aman kayak aja tertutupi gitu. Jadi aman aja Marco Polo ya, makanya dia bagus sama Daidia sekarang dibandingkan sama Yaria, karena emang lebih butuh healnya dibandingkan shield buat Marco Polo. Dan kalau misalnya ada tim yang ngebawa healer-healer kayak gini ya, sebenarnya jadi maksain lawannya lagi-lagi sih harus bikin anti heal kayak Venomous Staff, Blazing Cape juga. Jadi emang ada satu yang dikorbanin biasanya. Dan itu yang ngebuat mungkin agak susah ya kalau ketemu sama tim-tim yang ngebawa heal-heal kayak gini ya. Dan kita mau melihat sedikit untuk highlightnya. Itu Winter Heal-nya tuh bener-bener annoying banget sih. Kayak bener-bener annoying parah sih. Kayak mau jalan masuk ditutup, mau jalan keluar juga ditutup, ngerti gak? Jadi pasti akan ada yang kena frozen gitu dari sisi Talon sendiri. Tadi padahal di sini posisinya dari sana juga udah bagus. Dia coba untuk outburst ngebuka, nahan satu. Cuma masalahnya karena ada Winter is Here yang tadinya harusnya tumbang dari pemain-pemain Onyx gak jadi tumbang. Jadi emang sebenarnya impactful banget Princess Force yang dibawain sama Lex ini sih. Dan kombonya emang jelas kelihatan aja. Padahal